warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di dalam dunia IT governance, yaitu skala maturity dalam framework COVID. Video ini kami buat untuk membuat Anda memahami bagaimana organisasi dapat mengukur dan meningkatkan kualitas tata kelola TI. Nah, sebelum masuk ke skala maturity, kita perlu tahu apa itu COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information dan Related Technology. Framework ini dikembangkan oleh ISAKA dan digunakan secara luas di dunia untuk membantu organisasi dalam mengelola, memantau, dan meningkatkan TI secara menyeluruh. COVID tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga menyatukan kebutuhan bisnis dengan tujuan TI sehingga keduanya selaras. Nah, salah satu komponen penting dalam framework ini adalah maturity model yang membantu organisasi menilai kematangan proses TI mereka. Organisasi tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak mereka ukur. Disinilah maturity model berperan. Dengan adanya skala kematangan, organisasi bisa tahu sejauh mana proses TI mereka bisa diterapkan, apa yang perlu diperbaiki, apa langkah berikutnya yang paling logis. Model ini juga berguna sebagai alat komunikasi internal antara manajer TI, auditor, hingga eksekutif perusahaan. Oke, sekarang kita akan bahas 6 level dari skala maturity COVID. Yang pertama ada level 0 atau 0, yang disebut non-existent. Proses tidak ada, yaitu organisasi tidak menyadari pentingnya proses tersebut. Contohnya, tidak ada sistem backup data sama sekali. Selanjutnya level 1, yaitu initial atau awal. Proses dilakukan secara tidak terstruktur, biasanya hanya reaksi terhadap masalah. Contohnya itu, backup dilakukan hanya setelah ada insiden kehilangan data. Selanjutnya level 2, yaitu repeatable dan intuitive. Proses dilakukan berulang, tetapi berdasarkan kebiasaan dan belum terdokumentasi. Contohnya, staf IT tahu harus backup setiap minggu, tapi tidak ada tertulis di SOP. Selanjutnya level 3, yaitu define process. Proses terdokumentasi, ada pedoman tertulis, namun implementasinya belum konsisten. Contohnya yaitu SOP tersedia tapi kadang diabaikan saat sibuk. Level 4, yaitu manage and measurable. Proses dilakukan sesuai SOP, dimonitor dan memiliki indikator keberhasilan. Contohnya yaitu backup dilakukan otomatis dan dicek lognya secara rutin. Selanjutnya level 5, yaitu optimize. Proses sangat efisien dan terus-menerus diperbaiki melalui evaluasi dan teknologi terbaru. Contohnya, backup otomatis terenkripsi di cloud dengan sistem alert dan audit trail. Nah, setiap organisasi tidak harus langsung menuju level 5, tapi penting untuk mengetahui posisi dan saat ini dan target jangka panjangnya. Nah, mari kita ambil contoh dari perusahaan retail yang mengelola ribuan transaksi harian. Pada awalnya, mereka berada di level 1. Dengan proses TI yang tidak stabil, sering terjadi downtime. Setelah audit, mereka menerapkan sistem monitoring dan dokumentasi proses dan naik ke level 3. Kemudian, mereka menerapkan sistem otomatis dashboard performa TI dan mulai mengukur SLA, yaitu Service Level Agreement. Akhirnya, mereka mencapai level 4 hingga 5. Inilah pentingnya maturity model, memberikan peta jalan untuk memperbaikan berkelanjutan. Bagaimana organisasi bisa naik level? Yang pertama, lakukan self-assessment berkala. Yang kedua, tentukan proses prioritas yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, bangun dokumentasi dan SOP yang bagus. Yang keempat, gunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, libatkan seluruh stakeholder. Ingat, tidak semua proses harus hingga level 5. Yang terpenting adalah proses tersebut sesuai dengan risiko dan kebutuhan organisasi. Jadi, skala maturity dalam framework COVID bukan hanya teori, tapi alat strategis untuk membawa manajemen TI ke level yang lebih tinggi. Framework ini membantu organisasi bertransformasi secara digital dengan tata kelola yang lebih matang, efisien, dan terukur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.